Kesukaanku dengan piano dimulai dari bayi. Ibu dulu guru di sekolah musik, jadi aku sering dibawa ibu bekerja. Tapi karena tidak ada ruang tunggu waktu itu, aku ditaruh di ruang piano bersama ayah yang membantu menjagaku. Sewaktu di ruang piano itu, aku mainin piano yang ada di sana. Dari situ, ayah dan ibu melihat aku tertarik dengan piano. Setelah umurku 3 tahun, ayah dan ibu bertanya, apa alat musik yang aku suka? Kebetulan orang tuaku juga musisi. Jadi mereka ingin aku juga bisa bermain alat musik. Sejak waktu itu, aku bilang, aku suka piano daripada gitar ataupun drum. Setiap orang tua pasti ingin anaknya viral di sosial media dengan prestasi dan bakat ya teman. Ada bakat bermusik, menggambar, olahraga, bernyanyi, modeling, desainer, dan masih banyak lainnya. Ibuku contohnya, ia tahu aku akan viral. Waktu aku sudah mulai bisa bermain piano sejak kecil, bermain piano dari lagu Dreamcatcher dan Turkisme. Bermain piano dari lagu Dreamcatcher dan Turkisme, lagu klasik yang membuat aku dikenal oleh penonton di sosial media. Nah, waktu itu pas dia usia 4 tahun aku bikin TikTok waktu itu. Bikin TikTok iseng lah, posting. Terus waktu itu viral pas di usia dia 4 tahun itu bawain lagu Turkish March. Ya, jadi pas usia 4 tahun itu pas viralnya. Waktu viral, video kita banyak ditonton orang, tapi belum tentu semua orang suka, teman. Ada saja komentar yang kurang baik dari permainan pianoku. Kata ibu itu nggak masalah, karena kritik salah satu cara untuk belajar juga, bukan untuk patah semangat. Oh ya teman, kalau lesku yang sekarang ini lagu-lagu klasik, karena di awal aku bisa main piano yang lagu klasik. Waktu aku mulai diikutkan les piano, aku sudah paham ketukan dan membaca not. Latihannya susah tidak? Bisa. Bisa? Iya, tapi coba lagi yang do mi do fa mi mi re re do. Guruku hanya menambahkan beberapa dasar bermain piano. Waktu itu aku berumur 5 tahun. Makanya guruku memberi materi yang masih sederhana, yang mudah untuk jangkauan tanganku, teman. Apalagi aku masih belum bisa konsentrasi dengan baik. Di waktu belajar piano, guruku menjelaskan dengan cara yang bisa ku mengerti. Misalnya, sewaktu menekan tuts piano, aku disuruh membayangkan menyentuh tanganmu dengan lembut. Oh sudah pasti, bahkan saya sudah menyiapkan materi yang sebenarnya sangat-sangat sederhana sekali untuk anak seumuran Queen. Karena saya dengar 5 tahun, oke saya coba cari bahan-bahannya, saya lihat teman saya juga yang ngajar seumur segituan, yang umur sekitar 4-5 tahun, saya coba siapin bahannya, dan ternyata pas saya datang ke sini, loh kok jago gitu kan ya. Jadi saya udah kayak ngajar orang dewasa sih sebenarnya, yang udah sekitar kelas
7 mungkin, atau kelas 5, kelas 6, kelas 7 lah. Jadi lebih mudah bagi saya. Kan bagian ini yang susah ya Queen ya. Nanti ke depannya kita coba latih lagi. Nanti apalagi kan kita buat persiapan ujian. Ya kan ya, ujian berikutnya. Nanti kamu coba, misal bakal kasih lagu yang lebih berat sedikit, tapi kamu harus selesaiin dengan baik. Misalnya kamu latihan misalnya satu hari itu misalnya 20-30 menit itu cukup sebenarnya. Misalnya. Oke Queen? Atau kamu ada kesulitan lain nggak kira-kira di rumah kalau latihan sendirian? Artinya apa? Dalam satu bar ada 4. Kata guruku, aku tidak boleh menunda-nunda mengerjakan PR. PR seorang pemain piano adalah diberikan lagu-lagu untuk dipelajari sendiri. Di pertemuan berikutnya, baru aku tunjukkan hasil latihanku selama seminggu. Kalau ada yang salah, pasti akan diperbaiki. Semakin aku menunda mempelajari sebuah lagu yang diberikan, semakin menumpuk materi lagu yang belum bisa kumainkan. Makanya, aku harus disiplin waktu untuk belajar. Walau usiaku masih 7 tahun, aku selalu diberikan materi lagu yang berat teman. Biasanya untuk anak kelas 5 atau 6, bahkan ada lagu untuk anak SMP dan SMA. Aku memang suka tantangan teman, agar bisa melatih dan memperbaiki caraku bermain piano. Dan ayah tidak pernah lupa mengingatkanku untuk latihan setiap hari, minimal 15 menit. Ya begitulah awalnya aku rajin latihan piano agar aku bisa diizinkan main games di gadget. Jadi latihan dulu minimal 15 menit. Baru aku boleh main games teman. Hehe. Gantian dong. Loh, kok udah pada main game sih? Latihan dulu ya. Oke. Boleh main game, tapi harus latihan dulu. Ya, siapa yang mau latihan dulu? Saya. Yeay. Gitu. Tapi sekarang aku belajar bertanggung jawab kok. Walaupun tidak main games, aku sudah tahu waktunya latihan. Anak, tebak nada yuk. Ayo. Do. Betul. Do. Betul. Mi. Betul. Sempat viral karena permainan pianoku juga melatih aku untuk meningkatkan kemampuan unik di permainan piano. Ibu pernah merekam aku dan adik saat main tebak-tebakan nada tanpa melihat tuts piano yang kutekan. Shena yang masih berusia kurang dari 3 tahun pun bisa menebak. D. A. Dari situ para penonton banyak menyukai video itu teman. Ibu juga pernah membuat video waktu aku bermain piano dengan tutup mata. Waktu itu latihan lagu Arabes teman. Walau lagunya pendek, tetap saja susah sekali bermain piano dengan menutup mata. Waktu itu aku baru latihan sangat lama. Kalau sekarang dicoba lagi, permainanku tidak semulus waktu dulu teman. Kesulitan menutup mata ketika nada berjauhan. Kita akan sulit menemukan nada berikutnya. Tapi permainanku kali ini lumayan ya teman. Hehe.
tuaku sama-sama terjun di dunia musik. Mereka sering sekali tampil bersama-sama kalau ada undangan. Sejak kecil, ayah sudah mulai bermusik, ikut sanggar anak akar. Ayah banyak belajar bermusik di jalanan teman. Ibu juga memang lahir dari keluarga musisi. Jadi bakatku dan adikku tentu saja turun dari orang tuaku. Ayah dan ibu ingin aku dan Shena bisa bermain musik bersama-sama seperti ini. Setelah sedikit demi sedikit, ayah menyisihkan uang yang ia dapat dari bermusik sejak masih muda untuk membeli alat musik lain. Sekarang ayah bisa memiliki pekerjaan yang ia kelola bersama ibu. Alat-alat musik ini adalah hasil dari usaha ayah dan ibu teman. Sampai sekarang ayah dan ibu masih sering dipanggil tampil untuk mengisi acara. Tadi ibu habis beres-beres kamar Rafa terus nemu ini kak. Kamu ingat nggak kak? Waktu kecil kan kamu belajarnya ini. Kakak ingat nggak dulu belajar buku ini berapa lama kak? Lupa ya? 6 bulan kak. Untuk 2 tahun kamu cuma 6 bulan karena setiap hari belajarnya sama ayah ya. Setiap pagi. Kamu dulu bosan nggak sih disuruh latihan mulu? Tidak. Ya bener. Oke, ulang lagi. Tirunya. Sebelum aku les dengan guru piano, aku sudah mulai belajar piano di umur 3 tahun dengan memasukkan aku ke sekolah musik. Tapi setelah 1 bulan belajar, pandemi COVID-19 datang, jadilah harus belajar online. Tapi karena umur 3 tahun, ayah dan ibu melihat aku belajar kurang maksimal dan tidak fokus. Aku berhenti les, dan ayahku sendiri yang mengajari latihan piano lewat buku yang sudah kudapat dari sekolah musik itu teman. Selama pandemi itu, aku belajar piano setiap hari. Sampai-sampai materi yang harusnya untuk 2 tahun, aku bisa pelajari dalam waktu 5-6 bulan. Dari situlah kemampuanku bermain piano bertambah baik. Oke, sampai situ dulu ya latihannya ya. Oke. Oke, Kakak Queen, kalau mau main game harus latihan dulu ya. Oke, sebelum main game harus latihan dulu ya. Oke, Adek. Dan sekarang buku itu dipakai adikku untuk latihan piano. Shena yang masih berumur 3 tahun juga masih diajari ayah belajar piano di rumah. Di usia baru 3 tahun, adikku sudah bisa memainkan 1 lagu teman. Kata ibu, aku kakak yang baik. Karena banyak mengalah dengan adikku yang masih suka merengek dan mengambek. Aku suka bermain Lego, tapi kadang adikku datang hanya untuk mengganggu dan mencoba-coba main Lego kesayanganku. Meski begitu, aku tetap sayang sama adikku. Kata ibu, aku harus memberikan contoh yang baik kepada Shena. Karena apa yang aku lakukan, pasti Shena ikut meniru. Aku bermain piano pun ternyata membuat Shena tertarik untuk belajar piano. Ayah dan ibu ingin fokus mengembangkan bakat seni yang aku punya teman. Dan mereka ingin aku belajar dengan bahagia tanpa terbebani dengan materi pelajaran yang berat. Selain itu, waktu sekolahku bisa disesuaikan dengan kegiatanku latihan piano.
dan jadwal tampil ayah dan ibu yang sering sekali bersamaan dengan jadwal sekolah reguler. Sejak aku masuk sekolah di sini, aku jadi punya teman, meskipun temanku tidak banyak. Sekolah homeschooling di sini, aku tetap harus datang ke sekolah seminggu 3 kali. Hari ini ada Miss Made yang mengajarkan bahasa Inggris. Cara belajar homeschooling itu agak berbeda dengan yang setiap hari ke sekolah. Ya seperti yang teman-teman lihat. Ya walaupun ayah dan ibu bertambah tugasnya untuk aktif mengecek lembar tugas dari sekolah. Kalau belajar, aku diajarkan mandiri. Kalau ada yang tidak mengerti, aku akan bertanya pada orang tuaku. Dari semua pelajaran, nilai matematikaku sangat bagus, teman. Les piano jazz baru beberapa bulan ini kupelajari, teman, bersama guru yang datang ke rumah juga. Seperti yang kubilang tadi, teman, aku bercita-cita menjadi pianis. Ibu dan ayah ingin aku terus berkembang di dunia musik. Tidak hanya jago main piano klasik, tapi bisa bermain piano jazz juga, teman, agar bisa mengiringi lagu-lagu pop dengan nada-nada yang kreatif. Jadi, mereka tidak ingin aku hanya menguasai piano klasik saja. Suatu hari, aku bisa tampil juga dengan piano jazz. Jadi, satu not dibagi 3. Jadi ini namanya tadi apa? Triplet. Kata guruku, kesulitan mempelajari piano jazz salah satunya kita harus memainkannya dengan rasa, karena biasanya nada-nadanya harus dikembangkan lagi. Tapi bagiku tidak ada yang sulit. Aku yakin kalau nanti aku sudah besar, aku semakin jago bermain piano dan jadi kebanggaan orang tuaku. Jadi tidak hanya menunjukkan kemampuan supaya viral dan terkenal, tapi untuk sekarang orang tuaku ingin aku menjalani prosesnya dengan bahagia tanpa terpaksa, teman. Mempelajari satu lagu butuh waktu 1-2 bulan, teman. Itu pun kalau moodku lagi semangat latihan. Kalau lagu yang lumayan susah, aku pasti butuh waktu yang sangat lama. Jadi untuk membuat konten di sosial media, ibu juga menunggu aku bisa lancar bermain satu lagu. Ayah pernah meminta sebuah lagu yang jangkauan tanganku belum bisa. Tapi pada akhirnya aku bisa memainkan lagu Mozart. Itu juga latihannya berbulan-bulan, teman. Hehe. Dan lagu ini aku harus berlatih berulang-ulang kali agar lancar memainkannya, teman.
Dan ibu memang musisi. Aku juga les piano. Semuanya itu tidak cukup, teman. Aku yang harus kerja keras untuk mencapai cita-citaku menjadi pianis. Walaupun aku pernah viral, orang tuaku tidak mengejar aku harus viral lagi, teman. Karena kalau mau viral, aku harus bisa membagikan prestasi dan hal yang baik, teman. Bukan asal-asalan membuat konten yang hanya untuk mengejar viral. Di waktu viral ataupun tidak viral, aku tetap sama seperti teman-teman yang seumuran denganku. Ibu juga tidak pernah memaksakanku untuk cepat-cepat bisa bermain sebuah lagu. Ibu ingin aku menikmati setiap proses latihan yang aku jalani. Aku bahagia sejak kecil, itulah yang penting bagi orang tuaku. Dan viral cuma bonus dari unggahan ibu di sosial media.